Pernahkah Anda bertanya, jika babi itu haram untuk dimakan, mengapa Allah tetap menciptakannya di dunia ini? Apakah ada hikmah tersembunyi di balik larangan tersebut? Sebelum lanjut, klik like agar video ini menjangkau lebih banyak orang. Tulis pendapat Anda di komentar. Dan subscribe supaya tidak ketinggalan kisah Abu Nawas lainnya yang lucu tapi penuh makna. Kisah Abu Nawas kali ini bermula dari satu pertanyaan sederhana. Namun jawabannya mampu membuka cara pandang banyak orang. Jawaban intinya sudah muncul sejak awal cerita, tapi dijamin semakin ke belakang, makin membuat penasaran. Pastikan Anda menonton sampai akhir ya. Pagi itu, kota Baghdad tampak seperti biasa. Matahari baru naik setinggi tombak, menyinari jalanan berdebu yang mulai ramai oleh para pedagang, penjual roti, dan warga yang lalu lalang dengan urusan masing-masing. Di sudut pasar, beberapa orang tampak berkumpul di bawah pohon kurma tua. Bukan tanpa alasan. Di sana, Abu Nawas sedang duduk santai, menyandarkan punggungnya sambil memainkan jenggot tipisnya, seolah sedang memikirkan sesuatu yang sangat penting, atau mungkin sama sekali tidak penting. Seperti biasa, kehadiran Abu Nawas selalu menarik perhatian. Bukan karena pakaiannya yang mewah, justru sebaliknya, ia tampil sederhana, melainkan karena ucapannya yang sering terdengar aneh, lucu, tapi entah bagaimana selalu masuk akal. Banyak orang datang kepadanya bukan untuk meminta uang atau bantuan fisik, melainkan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang sulit dijelaskan dengan cara biasa. Tak lama kemudian, seorang warga mendekat. Wajahnya terlihat ragu, langkahnya pelan, seolah takut pertanyaannya akan terdengar konyol. Ia berdiri di depan Abu Nawas, menatap sejenak, lalu menarik napas panjang. "Wahai Abu Nawas," katanya hati-hati, "aku punya satu pertanyaan yang sejak lama mengganggu pikiranku." Abu Nawas membuka matanya perlahan, lalu tersenyum kecil. "Kalau sudah mengganggu pikiran, berarti pertanyaannya tidak main-main," ujarnya santai. "Silakan, aku mendengarkan." Warga itu menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada yang salah paham. Setelah merasa cukup yakin, ia pun berkata, "Jika ada sesuatu yang dilarang untuk dimakan, mengapa hal itu tetap ada dan diciptakan di dunia ini?" Suasana mendadak hening. Beberapa orang yang tadinya sibuk berbincang langsung menoleh. Ada yang mengangkat alis, ada pula yang langsung menahan senyum, khawatir pertanyaan itu terdengar terlalu berani. Namun, reaksi Abu Nawas justru di luar dugaan. Ia tidak terkejut, tidak pula marah. Ia malah tertawa kecil, pelan tapi jelas terdengar. Tawanya bukan tawa mengejek, melainkan tawa seseorang yang sudah sering mendengar pertanyaan serupa. "Ah," kata Abu Nawas sambil mengangguk pelan. Pertanyaan seperti ini memang sering datang diam-diam, lalu mengetuk kepala orang-orang yang suka berpikir. Ia berdiri perlahan, menepuk-nepuk bajunya yang berdebu, lalu menatap warga itu dengan wajah ramah. "Kau tahu," lanjutnya, "banyak orang berani melakukan hal aneh, tapi tidak banyak yang berani bertanya dengan jujur seperti ini." Beberapa orang di sekitar mulai tersenyum lega. Suasana yang sempat tegang kini mencair. Abu Nawas berjalan beberapa langkah, lalu kembali duduk, kali ini menghadap lebih banyak orang. Seolah tahu bahwa pertanyaan ini bukan hanya milik satu orang, melainkan milik banyak kepala yang selama ini memilih diam. "Pertanyaanmu," kata Abu Nawas sambil menunjuk dada warga itu, "bukan pertanyaan tentang sesuatu yang dilarang. Ini pertanyaan tentang tujuan, tentang makna, dan tentang cara manusia memandang aturan." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya menggantung di udara. Orang-orang mulai semakin penasaran. Ada yang maju selangkah, ada yang duduk bersila, siap mendengarkan. Abu Nawas tersenyum lagi, kali ini lebih lebar. "Tapi," katanya sambil mengangkat telunjuk, "jangan terburu-buru meminta jawaban. Karena jawaban yang baik bukan yang cepat, melainkan yang membuat orang mengerti." Warga itu mengangguk pelan. Ia merasa pertanyaannya tidak ditolak, tapi juga belum dijawab. Justru disitulah rasa penasaran mulai tumbuh. Abu Nawas sengaja tidak memberi penjelasan panjang di awal. Ia tahu, sebagian orang perlu diajak berjalan perlahan agar sampai pada pemahaman yang tepat. "Tenang saja," ujar Abu Nawas menutup pembicaraan pagi itu. "Jawabannya ada. Dan ketika kau mendengarnya nanti, kau akan sadar. Ternyata pertanyaannya bukan tentang apa yang diciptakan, tapi tentang bagaimana manusia menyikapinya." Orang-orang saling berpandangan. Mereka tahu, obrolan ini belum selesai. Bahkan, baru saja dimulai. Kerumunan di bawah pohon kurma belum juga bubar. Justru semakin banyak orang yang mendekat.
Ada yang awalnya hanya lewat, lalu berhenti karena penasaran. Ada pula yang sengaja duduk lebih dekat, takut melewatkan satu kata pun dari Abu Nawas. Mereka semua menunggu satu hal, jawaban. Namun Abu Nawas belum juga membuka mulut untuk menjelaskan. Ia malah mengambil sebutir kurma dari saku bajunya, membersihkannya sebentar, lalu memakannya perlahan. Sikap santainya membuat beberapa orang saling pandang. Ada yang mulai gelisah, ada juga yang tersenyum, karena sudah paham, jika Abu Nawas berlama-lama diam, biasanya akan ada sesuatu yang tak terduga. Setelah menghabiskan kurma itu, Abu Nawas berkata ringan, "Sebelum aku menjawab pertanyaan tadi, izinkan aku bertanya." Warga yang bertanya di bab sebelumnya tampak sedikit terkejut, namun tetap mengangguk. "Silakan, Abu Nawas." Abu Nawas menoleh ke arah kerumunan. "Coba jawab dengan jujur," katanya. "Apakah semua yang ada di dunia ini harus digunakan oleh manusia?" Pertanyaan itu terdengar sederhana. Beberapa orang langsung mengangguk, lalu menggeleng, lalu ragu. Tak satu pun berani menjawab cepat-cepat. Abu Nawas tersenyum melihat kebingungan itu. Ia menunjuk ke arah matahari yang mulai meninggi. "Apakah matahari diciptakan untuk dipegang?" tanyanya lagi. Orang-orang tertawa kecil. "Tentu tidak," jawab salah satu dari mereka. "Lalu laut," lanjut Abu Nawas tanpa jeda. "Apakah laut ada untuk diminum seluruhnya?" Tawa semakin keras. "Kalau diminum, habis kita," sahut yang lain. Abu Nawas mengangguk puas. "Nah, sekarang kita mulai berpikir dengan benar," ujarnya. Ia berdiri dan melangkah pelan, seperti seorang guru yang sedang menjelaskan pelajaran penting, tapi dengan gaya santai. Banyak orang mengira, kalau sesuatu ada di dunia, berarti harus dimanfaatkan dengan cara yang sama. Padahal, dunia ini bukan hanya tentang mengambil, tapi juga tentang menahan diri. Ia berhenti di depan seorang anak kecil yang ikut mendengarkan. "Nak," katanya lembut, "kalau kau melihat pisau, apakah pisau itu jahat?" Anak itu menggeleng. "Tidak." "Kalau begitu," lanjut Abu Nawas, "kalau pisau digunakan dengan cara yang salah, salah pisau atau salah tangan yang memegang." Kerumunan langsung paham arah pembicaraan itu. Abu Nawas tidak sedang menghindari jawaban. Ia justru sedang membangun pemahaman pelan-pelan, agar jawaban nanti tidak disalahartikan. "Begini," kata Abu Nawas sambil kembali duduk, "Tuhan menciptakan banyak hal dengan fungsi yang berbeda. Ada yang bisa digunakan, ada yang hanya bisa dilihat, ada yang bermanfaat jika didekati, ada pula yang justru bermanfaat jika dijauhi." Seorang warga mengangguk pelan. "Jadi tidak semua yang diciptakan harus disentuh atau dicoba," gumamnya. "Tepat sekali," jawab Abu Nawas cepat. "Masalahnya, manusia sering penasaran berlebihan. Kalau dibilang jangan mendekat, justru ingin mendekat. Kalau dibilang jangan digunakan, malah ingin mencoba." Orang-orang tertawa, karena merasa tersindir. Abu Nawas ikut tertawa kecil. "Tenang saja," katanya. "Aku juga manusia. Pernah penasaran, pernah salah langkah. Bedanya, aku belajar dari situ." Ia kembali menatap warga yang mengajukan pertanyaan di awal. "Pertanyaanmu tadi bukan pertanyaan bodoh," ujarnya serius. "Justru itu tanda kau ingin memahami, bukan sekadar mengikuti." Warga itu terlihat lega. Ia tidak merasa disalahkan, apalagi dipermalukan. Abu Nawas tahu betul, jika seseorang merasa diserang, ia akan menutup telinga. Tapi jika diajak berpikir bersama, pintu pemahaman akan terbuka. "Jawaban sesungguhnya," lanjut Abu Nawas, "tidak akan datang kalau kita hanya melihat dunia sebagai daftar boleh dan tidak boleh. Kita perlu melihatnya sebagai tempat belajar tentang sikap, pilihan, dan tanggung jawab." Kerumunan kini semakin tenang. Tidak ada yang memotong pembicaraan. Semua menyimak, menyadari bahwa Abu Nawas belum selesai. Ia menutup babak obrolan itu dengan satu kalimat ringan, namun menusuk tepat sasaran. "Kadang, Tuhan tidak sedang bertanya apakah kita tahu alasannya, tapi apakah kita mampu menahan diri." Orang-orang terdiam. Mereka tahu, pembicaraan ini masih akan berlanjut, dan jawaban utuhnya belum sepenuhnya diungkap. Setelah suasana kembali tenang, Abu Nawas berdiri dan mengambil sepotong kayu kecil dari tanah. Kayu itu tidak istimewa, bahkan sedikit rapuh. Ia memegangnya di tangan kanan, lalu mengangkatnya setinggi dada agar semua orang bisa melihat. "Menurut kalian," katanya sambil memutar kayu itu, "apakah benda ini berbahaya?" Orang-orang saling pandang.
Ada yang mengangkat bahu, ada yang tersenyum ragu. Kalau hanya kayu, tidak, jawab seorang warga. Abu Nawas mengangguk. Ia lalu mengetuk kayu itu ke tanah, pelan saja. Benar, tapi kalau aku lempar ke kepala orang, apakah kayu ini tiba-tiba berubah menjadi benda jahat? Tawa kecil terdengar. Tentu tidak, sahut yang lain. Yang salah orang yang melempar. Nah, ujar Abu Nawas sambil tersenyum puas, kita mulai memahami satu hal penting. Banyak masalah di dunia ini bukan soal apa yang ada, tapi soal bagaimana cara menggunakannya. Ia meletakkan kayu itu kembali ke tanah dan melangkah mendekati kerumunan. Suaranya tetap santai, tapi nadanya kini lebih tegas, seolah ingin memastikan pesannya benar-benar sampai. Manusia sering menyalahkan sesuatu hanya karena tidak cocok dengan keinginannya, katanya. Padahal, tidak semua yang diciptakan memang ditujukan untuk memenuhi keinginan manusia. Abu Nawas lalu menunjuk ke arah jalan. Di sana, seekor keledai melintas perlahan, membawa karung gandum. Lihat hewan itu, ujarnya. Ia bekerja tanpa mengeluh, tahu kapan harus berhenti, dan tidak mencoba melakukan hal yang bukan tugasnya. Beberapa orang tertawa. Kalau manusia, lanjut Abu Nawas, kadang disuruh berhenti malah nambah langkah. Tawa kembali pecah. Namun Abu Nawas segera melanjutkan sebelum suasana terlalu cair. Logika sederhana ini sering terlupakan, katanya. Kita hidup di dunia yang penuh pilihan, tapi tidak semua pilihan harus diambil. Ia duduk bersila, menepuk tanah di sebelahnya, mengajak orang-orang yang berdiri untuk lebih mendekat. Bayangkan sebuah jembatan, ujarnya. Jembatan dibuat untuk dilewati. Tapi apakah semua orang boleh melompat dari jembatan hanya karena jembatan itu ada? Orang-orang menggeleng serempak. Begitu juga dengan banyak hal lain di dunia, sambungnya. Keberadaan bukan berarti izin tanpa batas. Seorang warga terlihat mengangguk dalam-dalam. Ia mulai memahami bahwa Abu Nawas sedang mengajak mereka berpikir dengan cara yang sangat sederhana, tanpa istilah rumit, tanpa nada menggurui. Abu Nawas melanjutkan dengan nada bercanda. Kalau semua yang ada boleh dilakukan sesuka hati, dunia ini sudah berubah jadi pasar tanpa aturan. Yang teriak paling keras yang menang. Orang-orang tertawa lagi. Namun kali ini, tawa mereka disertai anggukan setuju. Masalahnya, kata Abu Nawas, banyak orang ingin aturan hanya berlaku untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Ia menepuk dadanya. Aku juga pernah begitu, katanya jujur. Dan dari situlah aku belajar bahwa menahan diri seringkali lebih sulit daripada melakukan sesuatu. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Angin pagi berhembus pelan, menggoyangkan daun kurma di atas kepala mereka. Logika yang sehat, lanjut Abu Nawas, bukan yang selalu bertanya, kenapa aku tidak boleh, tapi yang bertanya, apa yang terjadi jika aku melanggar. Beberapa orang tampak merenung. Tidak ada yang menyela. Abu Nawas tahu, saat seperti ini tidak perlu banyak kata. Ia mengakhiri penjelasan bab ini dengan kalimat sederhana, dunia ini bukan tempat untuk memuaskan semua keinginan, tapi tempat untuk belajar memilih dengan bijak. Kerumunan tetap diam. Mereka tahu, Abu Nawas belum selesai. Tapi satu hal sudah jelas, cara pandang mereka mulai berubah, sedikit demi sedikit, tanpa paksaan. Kerumunan masih bertahan di tempat yang sama. Namun suasananya kini berbeda. Jika sebelumnya dipenuhi tawa dan rasa penasaran, sekarang wajah-wajah itu tampak lebih tenang, seolah masing-masing sedang berdialog dengan pikirannya sendiri. Abu Nawas menyadari perubahan itu. Ia tahu, saat inilah pembicaraan harus diarahkan ke sesuatu yang lebih dalam, tanpa kehilangan sentuhan santainya. Ia berdiri perlahan dan berjalan mendekati sumur kecil di sisi jalan. Dengan tali pendek, ia menimba air, lalu memperlihatkan ember itu kepada orang-orang. Air ini, katanya, sangat berguna. Kita minum, kita bersuci, bahkan kita bisa hidup karenanya. Ia lalu menurunkan ember itu kembali. Tapi, lanjutnya, apakah kita harus terus menimba tanpa henti? Seorang warga menjawab pelan, kalau berlebihan, sumurnya bisa kering. Abu Nawas tersenyum lebar. Nah, disitulah letak masalah manusia, katanya. Bukan pada apa yang ada, tapi pada seberapa jauh ia tahu batas. Ia kembali ke tempat semula dan duduk. Suaranya kini lebih lembut, seolah berbicara dari hati ke hati. Larangan, ujarnya, sering disalahpahami sebagai hukuman. Padahal, dalam banyak hal, larangan justru adalah penjagaan.
Beberapa orang mengangguk. Abu Nawas melanjutkan, kalau seorang ayah melarang anaknya bermain terlalu dekat dengan jalan, apakah itu karena sang ayah benci? Atau karena ia sayang? Karena sayang, jawab beberapa orang hampir bersamaan. Begitu pula aturan dalam hidup, kata Abu Nawas. Ia hadir bukan untuk membatasi kebahagiaan, tapi untuk menjaga agar kebahagiaan tidak berubah menjadi masalah. Ia tertawa kecil lalu menambahkan, sayangnya, manusia sering ingin membuktikan bahwa dirinya paling tahu, bahkan sebelum mencoba patuh. Orang-orang tertawa, merasa sindiran itu tepat sasaran. Abu Nawas melanjutkan dengan contoh lain. Pernahkah kalian melihat orang yang mengeluh karena hujan? Tanyanya. Saat hujan turun, ia ingin matahari. Saat matahari terik, ia ingin hujan. Seolah dunia ini harus selalu sesuai dengan keinginannya. Ia menggeleng pelan. Padahal, ketaatan bukan tentang dunia mengikuti manusia, tapi tentang manusia menyesuaikan diri dengan aturan yang lebih besar. Kerumunan mulai sunyi. Abu Nawas tahu, kata-katanya mulai menyentuh bagian yang jarang disentuh. Ketaatan, katanya lagi, tidak selalu terasa nyaman di awal. Kadang terasa berat, kadang terasa membatasi. Tapi disitulah nilainya. Ia menatap satu persatu wajah di depannya. Kalau ketaatan selalu mudah, semua orang akan melakukannya tanpa berpikir. Dan saat itu, ketaatan tidak lagi berarti apa-apa. Angin kembali berembus. Daun-daun kurma bergoyang pelan, seolah ikut mengangguk setuju. Abu Nawas lalu berkata dengan nada lebih ringan, manusia sering bertanya, kenapa ini dilarang? Tapi jarang bertanya, apa yang dilindungi oleh larangan ini? Beberapa orang tampak terdiam cukup lama. Ada yang menunduk, ada yang menghela napas panjang. Disinilah, lanjut Abu Nawas, ketaatan diuji. Bukan ketika kita setuju, tapi ketika kita diminta menahan diri meski tidak sepenuhnya memahami. Ia tersenyum kecil. Dan jangan khawatir, katanya, Tuhan tidak meminta kita menjadi sempurna. Ia hanya meminta kita berusaha taat semampunya. Abu Nawas mengakhiri pembicaraan bab ini dengan kalimat yang terdengar sederhana, namun kuat, ketaatan bukan soal siapa yang paling banyak tahu, tapi siapa yang mau mendengar dan mengikuti. Kerumunan tetap diam. Mereka tahu, satu lapisan pemahaman baru saja terbuka, dan masih ada lapisan berikutnya yang menunggu untuk dibahas. Waktu terus berjalan, matahari kini mulai naik lebih tinggi. Beberapa pedagang sudah kembali ke lapaknya, namun sebagian besar orang masih bertahan di sekitar Abu Nawas. Bukan karena mereka tidak punya pekerjaan, melainkan karena obrolan ini terasa lebih berharga daripada sekadar menunggu pembeli. Abu Nawas memperhatikan kerumunan yang mulai sedikit berkurang, lalu berkata santai, tenang saja, aku tidak akan bicara lama. Kalau terlalu lama, kalian bisa lupa jalan pulang. Orang-orang tertawa kecil. Suasana kembali cair. Ia lalu menunjuk ke arah pasar. Coba perhatikan, katanya. Di sana ada banyak barang. Ada yang murah, ada yang mahal. Ada yang menarik, ada yang biasa saja. Tapi apakah semua barang itu harus kita beli? Tidak, jawab beberapa orang. Kenapa? Tanya Abu Nawas. Karena tidak semuanya dibutuhkan, sahut seorang ibu dari kejauhan. Abu Nawas mengangguk puas. Nah, itu dia hikmah yang sering luput, katanya. Manusia sering mengira bahwa keinginan sama dengan kebutuhan. Ia berjalan perlahan di antara orang-orang. Banyak hal di dunia ini ada bukan untuk dipakai, melainkan untuk menguji apakah kita bisa menahan diri. Beberapa orang mulai mengangguk, kali ini dengan senyum tipis. Mereka merasa kalimat itu sederhana, tapi sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Abu Nawas berhenti di dekat seorang pemuda. Nah, katanya bercanda, kalau kau melihat kue di meja orang lain, apakah otomatis kue itu milikmu? Pemuda itu tertawa. Tentu tidak. Padahal kuenya ada, kan? Lanjut Abu Nawas. Bisa dilihat, bisa dicium aromanya, tapi tetap bukan untuk diambil. Kerumunan tertawa lebih keras. Abu Nawas ikut tersenyum. Begitulah banyak hal dalam hidup, katanya. Keberadaannya nyata, tapi penggunaannya tidak selalu untuk kita. Ia kembali duduk dan melanjutkan dengan nada lebih pelan. Hikmah sering tersembunyi di balik hal yang tidak kita sentuh, ujarnya. Bukan di balik hal yang kita miliki. Beberapa orang tampak terdiam, memikirkan kata-kata itu. Abu Nawas melanjutkan, kalau manusia selalu menuruti semua keinginannya,
ia tidak akan pernah belajar tentang batas. Dan tanpa batas, yang ada bukan kebebasan, tapi kekacauan. Ia tertawa kecil lalu berkata, bayangkan kalau semua orang boleh parkir sesuka hati, makan sesuka hati, dan bicara sesuka hati tanpa aturan. Yang ada bukan kenyamanan, tapi kebingungan. Orang-orang mengangguk setuju. Contoh itu terasa dekat dan mudah dipahami. Hikmah lainnya, lanjut Abu Nawas, adalah agar manusia belajar memilih. Bukan semua pilihan itu baik hanya karena tersedia. Ia menatap kerumunan dengan wajah ramah. Kadang, nilai seseorang bukan diukur dari apa yang ia ambil, tapi dari apa yang ia sanggup tinggalkan. Kalimat itu membuat suasana hening sejenak. Abu Nawas lalu tersenyum dan menambahkan dengan nada bercanda, kalau semua yang enak boleh diambil, celana kita tidak akan muat lagi. Tawa pun pecah. Namun di balik tawa itu, pesan Abu Nawas semakin terasa. Dunia ini, katanya menutup, bukan ladang untuk memuaskan keinginan tanpa henti, tapi tempat belajar tentang kendali diri. Orang-orang mulai beranjak, namun banyak yang masih memikirkan ucapannya. Mereka sadar, hikmah tidak selalu datang dari hal besar. Kadang, ia justru tersembunyi di balik larangan yang selama ini dianggap sepele. Menjelang siang, bayangan pohon kurma mulai memendek. Beberapa orang sudah pamit, tapi masih banyak yang bertahan. Mereka tahu, pembicaraan dengan Abu Nawas belum sampai pada inti terakhir. Abu Nawas sendiri tampak santai, seolah tidak kelelahan sama sekali. Ia malah menyeduh minuman hangat dari kendi kecil yang dibawanya, lalu menawarkannya kepada orang-orang terdekat. Minum dulu, katanya ringan. Akal juga butuh disegarkan. Ucapan itu disambut tawa kecil. Setelah suasana kembali tenang, Abu Nawas membuka pembicaraan dengan nada berbeda dari sebelumnya. Lebih pelan, lebih terarah. Banyak orang, katanya, mengira akal itu alat untuk membantah aturan. Padahal, akal diciptakan untuk memahami, bukan menentang. Ia mengangkat cangkirnya sedikit. Cangkir ini, ujarnya, kalau diisi terlalu penuh, apa yang terjadi? Airnya tumpah, jawab seseorang. Abu Nawas mengangguk. Begitu juga akal. Kalau dipaksa menampung semua keinginan tanpa kendali, yang tumpah bukan air, tapi ketenangan. Kerumunan terdiam, menyerap perumpamaan itu. Abu Nawas melanjutkan, akal adalah anugerah besar. Dengan akal, manusia bisa membedakan jalan yang aman dan jalan yang berbahaya. Tapi akal juga punya batas. Ia tidak selalu tahu semua akibat di depan. Ia berjalan beberapa langkah, lalu menunjuk ke arah jalan yang bercabang dua. Kalau kau melihat dua jalan, katanya, yang satu tampak mulus, yang satu berbatu, akal mungkin memilih yang mulus. Tapi apakah selalu yang mulus itu sampai tujuan? Beberapa orang menggeleng. Disitulah, lanjut Abu Nawas, manusia perlu kepercayaan. Bukan kepercayaan buta, tapi kepercayaan yang lahir dari kesadaran bahwa tidak semua hal bisa dihitung dengan logika. Ia duduk kembali dan menepuk lututnya. Masalahnya, katanya sambil tersenyum, banyak orang ingin akalnya menjadi raja. Padahal, kalau akal jadi raja tanpa aturan, yang lain akan kacau. Orang-orang tertawa kecil, membayangkan akal yang duduk di singgasana dengan mahkota miring. Abu Nawas melanjutkan dengan nada bercanda, bayangkan kalau perut kita jadi pemimpin. Setiap lihat makanan, langsung perintah, makan. Akibatnya, bukan bahagia, tapi sesak. Tawa kembali terdengar. Namun pesan di baliknya jelas. Akal, ujar Abu Nawas, ibarat penunjuk jalan. Ia memberi arah, tapi bukan tujuan. Tujuan hidup lebih besar dari sekadar memuaskan rasa ingin tahu. Ia menatap kerumunan dengan serius. Kalau akal digunakan untuk mencari pembenaran, bukan pemahaman, maka ia akan selalu menemukan alasan, bahkan untuk hal yang seharusnya ditinggalkan. Beberapa orang mengangguk, merasa kalimat itu sangat relevan. Abu Nawas lalu berkata, akal yang sehat tahu kapan bertanya dan kapan berhenti. Tahu kapan menganalisis, dan kapan menerima. Ia tersenyum kecil. Itu bukan kelemahan. Justru disitulah kedewasaan. Angin kembali berembus, membawa suara pasar yang mulai ramai. Abu Nawas meneguk minumannya, lalu menutup bab ini dengan kalimat yang tenang namun tegas. Akal dan ketaatan bukan musuh. Mereka seharusnya berjalan bersama. Kerumunan tidak langsung bubar. Banyak yang masih diam, merenungkan apa yang baru saja mereka dengar. Mereka sadar,
Pembicaraan ini semakin mendekati inti, dan bab berikutnya akan menjadi penentu. Siang itu, suasana di sekitar Abu Nawas berubah menjadi jauh lebih sunyi. Bukan karena orang-orang pergi, melainkan karena mereka menunggu. Mereka tahu, setelah pembahasan panjang tentang akal, batas, dan ketaatan, satu hal masih menggantung di udara, jawaban yang sesungguhnya. Abu Nawas berdiri perlahan. Kali ini, ia tidak bercanda dulu. Wajahnya tetap ramah, tapi sorot matanya lebih fokus. Ia memandang satu persatu orang yang masih setia duduk di hadapannya. Kalian semua, katanya pelan, sudah mendengar banyak contoh, banyak perumpamaan. Sekarang izinkan aku menyatukannya. Ia berjalan beberapa langkah, lalu berhenti tepat di tengah kerumunan. Manusia, lanjutnya, sering bertanya tentang apa yang dilarang, tapi jarang bertanya tentang apa yang sedang diuji. Beberapa orang mulai mengangguk, meski belum sepenuhnya paham. Abu Nawas mengangkat tangannya, seolah memegang sesuatu yang tak terlihat. Bayangkan, katanya, hidup ini seperti ruang kelas. Di dalamnya ada banyak benda. Ada buku, ada meja, ada jendela, bahkan ada pintu keluar. Ia tersenyum kecil. Apakah semua benda itu diciptakan untuk diperlakukan dengan cara yang sama? Tentu tidak, jawab seseorang dari belakang. Nah, kata Abu Nawas, disitulah manusia sering keliru. Ia melihat sesuatu ada, lalu mengira itu izin. Padahal, keberadaan tidak selalu berarti boleh digunakan. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada lebih santai. Kalau ada papan bertuliskan, jangan disentuh, bukan berarti papan itu tidak berguna. Justru papan itu ada untuk mengingatkan. Orang-orang mulai memahami arah pembicaraan ini. Abu Nawas lalu berkata, banyak hal diciptakan bukan untuk dinikmati, tapi untuk membentuk sikap. Ada yang mengajarkan kesabaran, ada yang melatih pengendalian diri, ada pula yang menguji kejujuran. Ia tertawa kecil. Kalau semua yang terlihat boleh diambil, dunia ini sudah kosong sejak lama. Tawa ringan terdengar, namun segera mereda ketika Abu Nawas melanjutkan dengan nada lebih dalam. Ujian, katanya, tidak selalu datang dalam bentuk kesulitan. Kadang justru datang dalam bentuk kesempatan. Kalimat itu membuat suasana hening. Kesempatan untuk melanggar, lanjutnya, kesempatan untuk mencari alasan, dan kesempatan untuk berkata, sedikit saja tidak apa-apa. Beberapa orang menunduk, merasa tersentuh. Abu Nawas melanjutkan, disitulah nilai manusia terlihat. Bukan saat diawasi, tapi saat bisa melakukan sesuatu dan memilih untuk tidak melakukannya. Ia menghela napas pelan. Banyak orang mengira nilai hidup diukur dari apa yang dimiliki. Padahal seringkali, nilai sejati justru tampak dari apa yang ditinggalkan. Kerumunan kini benar-benar diam. Tidak ada yang menyela. Abu Nawas tersenyum tipis, lalu berkata dengan nada yang lebih ringan agar suasana tidak terlalu berat. Kalau semua makanan enak boleh dimakan tanpa batas, tabib akan lebih kaya dari pedagang. Tawa kecil kembali terdengar. Intinya, kata Abu Nawas, dunia ini bukan dibuat agar manusia mengikuti semua keinginannya, tapi agar manusia belajar memilih. Ia menatap orang yang pertama kali mengajukan pertanyaan itu. Pertanyaanmu tadi, ujarnya lembut, bukan tentang satu hal tertentu. Itu tentang mengapa manusia diberi batas. Warga itu mengangguk pelan. Kini wajahnya tidak lagi bingung, melainkan lebih tenang. Abu Nawas mengakhiri bab ini dengan kalimat yang terdengar sederhana, namun sangat jelas arahnya. Batas bukan tanda kelemahan. Batas adalah cara hidup mengajarkan kedewasaan. Orang-orang tahu, jawaban Abu Nawas hampir lengkap. Namun satu hal masih tersisa, landasan terakhir yang menguatkan semua penjelasan tadi. Dan itu akan datang di bab berikutnya. Matahari sudah condong ke barat. Bayangan pohon kurma memanjang di tanah, menandai bahwa hari hampir berakhir. Satu persatu orang mulai bersiap pulang, namun langkah mereka tertahan. Mereka tahu, pembicaraan ini belum benar-benar selesai sebelum Abu Nawas menutupnya dengan satu simpulan yang utuh. Abu Nawas berdiri perlahan. Kali ini, ia tidak bercanda, tidak juga berkeliling memberi contoh. Ia hanya berdiri dengan sikap tenang, seperti seseorang yang telah selesai menyusun potongan demi potongan makna, dan kini siap menyatukannya. Kalian semua, katanya dengan suara lembut namun jelas, telah mendengar banyak hal hari ini, tentang pilihan, tentang batas, tentang menahan diri. Ia berhenti sejenak, memastikan setiap orang benar-benar mendengarkan. Sekarang,
Lanjutnya, izinkan aku menutupnya dengan satu cara pandang yang sederhana. Abu Nawas menatap ke langit sejenak, lalu kembali memandang kerumunan. Tidak semua yang ada di dunia ini diciptakan untuk digunakan oleh manusia. Sebagian diciptakan agar manusia belajar bersikap. Beberapa orang mengangguk pelan. Kalau dunia ini hanya berisi hal-hal yang selalu boleh, manusia tidak akan pernah belajar arti ketaatan, kata Abu Nawas. Dan tanpa ketaatan, manusia hanya akan mengikuti keinginannya sendiri. Ia tersenyum kecil. Keinginan itu seperti angin. Hari ini ke kanan, besok ke kiri. Kalau hidup hanya mengikuti angin, kita tidak akan pernah sampai ke tujuan. Abu Nawas melangkah pelan, lalu berkata, banyak orang mengira bahwa memahami segalanya adalah syarat untuk taat. Padahal, seringkali justru ketaatan yang membuka pemahaman. Suasana menjadi sangat hening. Kita ini, lanjutnya, bukan diminta menjadi paling pintar, tapi diminta untuk belajar percaya. Percaya bahwa aturan bukan dibuat untuk menyulitkan, melainkan untuk menjaga. Ia lalu menambahkan dengan nada ringan agar suasana tidak terlalu berat. Kalau semua orang bebas melanggar aturan lalu lintas karena merasa paling jago, yang ada bukan jalan cepat, tapi jalan macet. Tawa kecil terdengar, lalu kembali tenang. Abu Nawas menutup pembicaraannya dengan kalimat yang terdengar sederhana, namun kuat. Nilai manusia tidak diukur dari seberapa jauh ia berani melanggar, tapi seberapa kuat ia menahan diri. Ia menunduk sebentar, lalu mengangkat wajahnya kembali. Dan disitulah, katanya, letak hikmah dari batas yang sering kita pertanyakan. Kerumunan mulai bergerak. Namun kali ini, mereka tidak pergi dengan kepala penuh pertanyaan, melainkan dengan hati yang lebih tenang. Pertanyaan di awal cerita tidak lagi terasa mengganggu. Ia telah berubah menjadi pemahaman. Abu Nawas kembali duduk, menatap jalanan Baghdad yang mulai lengang. Hari itu berakhir, bukan dengan perdebatan, tapi dengan kesadaran baru. Jika Anda merasa cerita ini memberi sudut pandang baru, membuat tersenyum, atau bahkan membuat berpikir lebih dalam, itu artinya pesan Abu Nawas sampai ke hati Anda. Jangan lupa tekan tombol like sebagai dukungan agar kisah-kisah penuh hikmah seperti ini bisa terus hadir. Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Menurut Anda apa hikmah paling menarik dari cerita ini? Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan cerita Islami ringan, lucu, dan penuh makna lainnya. Bagikan video ini ke orang terdekat Anda, karena kebaikan yang dibagikan seringkali kembali dalam bentuk yang tidak kita duga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.